Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang ketiga, kita akan membahas tentang searching, di mana dari mata perkuliahan teori kemarin sudah saya jelaskan sedikit, dan ini nanti saya praktikkan codingnya di dalam pemrograman Python. Nah, di sini kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa searching itu ada dua jenis ya. Yang pertama yang sekuensial, yang kedua yang binary. Di sini searching sendiri bisa dianggap sebagai algoritma untuk mencari item. Hasil yang diperoleh itu biasanya dalam bentuk boolean kalau di dalam Python. Jadi bisa dalam bentuk true atau false, tergantung apakah item itu ditemukan atau tidak. Nah, di dalam Python sendiri itu ada sebuah operator yang digunakan untuk pencarian, yaitu ada operator in, artinya keanggotaan. Apakah sebuah data merupakan anggota dari kelompok data A atau enggak? Nah, sebagai contoh di sini. 15 in 35241. Hasilnya akan false. 3 in 35241. Hasilnya akan true. Karena dia akan termasuk di dalam list ini. Makanya dia hasilnya true. Itu untuk operator ini ya. Nah, di sini tapi kita akan membahas tentang sequential sort. Nah, ketika data disimpan dalam bentuk koleksi seperti list order, maka dapat disimpulkan data tersebut memiliki hubungan linear atau sekuensial. Nah, setiap data itu disimpan dengan posisi tertentu, relatif terhadap data lain. Di dalam Python biasanya posisi relatif tersebut merupakan indeks. Jadi dia disimpan dalam bentuk dimulai dari angka terkecil 0, 1, 2. Nah, maka sangat memungkinkan untuk membaca setiap data di setiap list secara berurutan ya. Nah, contohnya ini. Di sini start mulai 54. Itu indeks 0. 526 indeks 1, 93 indeks 2, seterusnya sampai terakhir. Nah, kemudian nanti dilanjutkan ke kanan, cara pencariannya dilanjutkan sampai ke arah ke kanan sampai data yang dicari itu ditemu. Itu ilustrasi dari pencarian sekuensial. Jika sampai posisi data terakhir tidak ditemukan, nanti hasilnya akan false gitu. Nah, ini ada satu contoh coding. Di sini ada fungsi dengan nama sequential sort. Ada parameter alis sama item. Ada variabel di dalam fungsi ini, ada variabel post dengan nilai 0. Ada variabel font untuk menampung dia nanti hasil pencariannya true atau false dengan nilai false dulu karena belum mulai dicari. Kemudian ada perulangan while. Di sini post, selama post itu kurang dari line alis itu nanti yang menampung itemnya ya. Jika post itu kurang dari line berarti kan panjangnya data alis ya, dan not found, maka dia akan berjalan di bawahnya ini. If alis post itu sama dengan item, maka foundnya true. Else-nya postnya bertambah 1, artinya dia akan bertambah indeksnya menjadi indeks berikutnya. Contohnya postnya itu berjalan di nilai perulangan ke 0. Nah, ini postnya ngelupnya baru pertama nih ke 0. Jadi kalau pertama kan 0, maka dia alisnya dibaca 0. Jika indeks ke 0 itu sama dengan item yang dimasukkan, maka true. Tapi kalau enggak, dia akan bertambah 1. Jadi 0 ditambah 1 jadi 1. Nah, dia akan berjalan ke while lagi. Jika post 1 itu masih kurang dari panjangnya alis dan tidak ketemu, maka dia akan berjalan di if lagi. Jika alis indeks ke 1 karena sudah ditambahkan tadi
sama dengan item, apakah sama dengan item maka found true. Jika enggak ya dia ditambah lagi. Tapi jika sama dengan item yang dicari maka found-nya true. Kalau found-nya sudah true, dia akan mencari lagi terus sampai dengan melebihi dari panjang len. Nilai pos melebihi dari panjang len. Maka dia langsung return found. Dan di sini ada test list seperti ini. Dan dia akan ngeprint cari nilai 3. Cari nilai 3. Di sini ada memasukkan nilai parameternya. Itemnya 5. Cari nilai 42, itemnya 42. Ini itemnya 3 ya harusnya ya. Saya salah. Test list 42. Nah, nanti dia akan baca seperti ini. Coba ini kita masukkan ke sini. Ini sudah saya masukkan. Ini 3 ya, berarti nilainya ya. Kita jalankan. Nah, maka hasilnya yang nilai 3 itu false karena nilai 3 tidak ada di test list. Sedangkan nilai 42 true karena nilai 42 itu ada di test list. Gitu. Ini kan dipanggil ya. Kan fungsi itu berjalan ketika dia dipanggil. Makanya dia berjalan setelah deklarasi test list sama deklarasi print sequential test list ini. Begitu. Ini untuk sequential. Kemudian selanjutnya untuk binary. Binary search itu jika data kita adalah data yang telah diurutkan terlebih dahulu, maka binary search dapat melakukan pencarian lebih cepat dibanding sequential ya. Di mana di sini proses pencarian data binary itu dimulai dari bagian tengah. Dimulai bagian tengah list. Jika item yang dicari berada di tengah, maka pencarian berakhir. Jika item tidak ditemukan di tengah, pencarian berikutnya dapat dilakukan di bagian atas atau setengah bawah. Hal ini tergantung dari besar kecil item yang dicari. Proses ini akan berulang terus sampai data yang dicari ditemukan. Contohnya di bawah ini ilustrasi pencarian dari angka 54. Di sini 54 itu startnya 44. 44 ternyata dia tidak ditemukan. Maka nanti dia akan dicari berdasarkan besar kecilnya dari indeks ke-44. Ternyata ini besar. Dia lebih condong ke kanan karena mungkin lebih kecil. Dan di sini dari list ke kanan itu mid-nya ditemukan 65. 65 dia tidak bisa ditemukan lagi, dia lebih condong ke kiri, mid-nya itu di bagian 54, maka dia nanti akan mengidentifikasi 54 apakah data tersebut sama dengan item yang dicari, maka kalau sudah sesuai dengan data yang dicari, dia akan berhenti. Itu ilustrasinya seperti itu. Jadi dia bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan dia pasti mengambil nilai tengahnya. Contohnya ini sama seperti yang saya jelaskan di teori kemarin. Ini contohnya ada def binary search. Itu fungsi ya. Ada parameter alis dan item. Ada atribut first, variable first. Berisi 0. Terus ada last. Berisi len alis dikurangi 1. Nah, fontnya masih false. Well, selama first itu kurang dari last dan dia itu belum ditemukan, maka dia masih mencari nilai tengah. Midpoint, ini ada variabel midpoint untuk mencari titik tengah. First plus last dibagi 2. Dia akan mencarinya dengan div ya, dibagi 2. Jika alis midpoint itu sama dengan item, ya, jadi nanti alis itu indeksnya menyesuaikan dengan midpoint, pencarian tengahnya.
Jika sama dengan item maka font true. Jika enggak, dia akan pindah berjalan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini jika item kurang dari alis maka dia midpoint. Alis midpoint. Jika kurang dari itemnya kurang dari indeksnya midpoint, maka dia akan plus sama dengan midpoint min 1. Else-nya false sama dengan midpoint plus 2. Jadi kalau dia kurang dari indeksnya midpoint, indeksnya alis, maka dia akan berjalan ke kanan. Kalau enggak, berarti dia berjalan ke kiri, ke bagian first atau depan. Begitu. Terus di sini ada tes listnya 0, 1, 2 sampai 42. Nah, ini mulai dari pemanggilan fungsinya, cari nilai 3, binary search, tes list 3, cari nilai 42, binary search, tes list 42. Ini saya sudah buat codingnya, tinggal kopas. Kita coba kopas di bagian teks kode yang di bawah. Kita coba panggil tes list, sudah benar. Tes listnya kurang T1. Kita run. Nah, dia akan keluar hasilnya. Nilai 3 false, nilai 42 true. Sebenarnya ini pencariannya hampir sama. Cuma nanti kalau diketikkan hasilnya, kecepatannya dia akan berbeda. Cuman kan di sini kan karena listnya itu sedikit, jadi ya nggak ada bedanya, masih 0 second. Jadi masih belum terlihat ya perbedaannya. Tapi kalau nanti listnya banyak, pasti nanti akan terlihat kecepatan pencariannya. Begitu untuk perbedaan dari binary search sama sequential search. Nah, ini nanti silakan bisa dipraktekkan dengan kasus yang berbeda dan dibikin video, kemudian diupload di e-learning, dibikin videonya sesingkat mungkin karena memang e-learning menerima uploadnya itu kurang dari 100 MB. Oke, sekian dari materi praktikum kali ini. Saya tunggu nanti hasil praktiknya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan via Telegram, errornya apa. Ditanyakan Telegram saja, nggak apa-apa. Nanti saya akan pasti jawab semampu saya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.